Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valenia Mandarizo dari kelas 2 SIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi accelerometer, proximity, dan light sensor, serta location dan juga kamera. Nah, di sini di awal saya udah membuat fragment sensor. Nah, di dalam fragment sensor itu terdapat ada binding seperti biasa untuk kita mengaksesnya. Selanjutnya di sini ada sensor manager dan juga sensor untuk accelerometer, proximity, dan juga light-nya. Nah, selanjutnya di sini terdapat lokasi dan permission. Ini merupakan eh, permisi untuk pengambilan lokasi terakhir pada perangkat kita. Nah, selanjutnya ini bisa dijalankan, bisa dihubungkan dengan GPS, WiFi, dan sensor perangkat agar lebih akurat. Selanjutnya ini ada request location itu minta izin lokasi kepada perangkatnya. Ini request kamera itu untuk menjalankan kamera, minta izin kamera juga. Nah, yang ini untuk menjalankan kamera dan menyimpan lokasi hasil fotonya tadi itu. Nah, selanjutnya di sini terdapat file dan URI foto. Nah, foto file itu untuk eh, file kosong sementara untuk menyimpan hasil foto dari kamera tadi. Nah, kalau foto URI itu untuk agar si kamera itu tahu di mana menyimpan hasil fotonya itu. Nah, selanjutnya di sini, nah ini terdapat request permission untuk lokasi. Jika disetujui, maka dia akan memanggil fetch location ini untuk mendeteksi lokasi dan mengambil titik koordinat perangkat yang ada saat itu. Jika tidak, maka dia akan menghasilkan teks yang location permission denied. Nah, selanjutnya ini merupakan request permission untuk kamera. Jika disetujui, maka kamera akan dibuka lewat launch kamera intent ini. Tapi jika tidak disetujui, maka akan keluar teks sama kayak location tadi, kamera permission denied. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil pengambilan foto. Nah, foto itu nanti jika disetujui, maka dia akan ditampilkan di dalam ini. Grid with this load photo URI into binding image preview. Nah, juga dia menggunakan fetch location, yaitu di mana nanti dia juga akan mendeteksi lokasi dari perangkat itu setelah gambarnya diambil. Nah, jika tidak, maka dia akan file to capture image. Nah, selanjutnya itu di sini saya membuat mengset toolbar dengan eh, judulnya tuh sensor. Nah, selanjutnya di sini untuk mengaktifkan menu optionnya. Di sini juga saya menginisialisasi sensor-sensornya. Di sini terdapat sensor utamanya yaitu ada sensor manager dan juga kita akan menginisialisasi tiga sensor tadi. Di sini ada sensor accelerometer, proximity, dan juga light. Nah, selanjutnya di sini kita juga menginisialisasi lokasinya. Di sini menggunakan Fuse Location Provider Client. Nah, di sini tuh dia tuh untuk mendapatkan lokasi terakhir perangkat yang bisa digabungkan dengan hasil kamera ataupun sensor-sensor lainnya yang tadi. Nah, selanjutnya di sini terdapat tombol accelerometer. Nah, tombol ini jika nanti tombolnya diklik, maka dia akan eh, memantau pergerakan perangkatnya. Jika nanti ditolak, maka dia akan muncul
accelerometer unavailable, maka dia tidak tersedia. Nah, selanjutnya di sini juga sama, tombol proximity itu jika diklik maka dia akan tampil eh, proximity-nya. Jika tidak, maka dia akan menampilkan proximity unavailable. Nah, di sini juga tombol light sensornya. Jika diklik, maka dia akan tampil untuk mengetahui tingkat pencahayaan sekitar. Jika tidak ada, maka dia akan muncul teks like available. Nah, unregistered listener di sini itu tuh berguna untuk menghentikan seluruh eh, pergerak seluruh sensor yang aktif. Jadi biar kita ngeklik tombol sensor yang baru, tombol sensor yang sebelumnya udah pernah kita klik itu dia bisa non aktif. Nah, selanjutnya di sini button ambil foto. Di sini button ambil foto ini dia tuh mencek apakah permisi kamera itu udah dibuka. Nah, jika udah, maka dia akan minta diizinkan oleh si launch kamera intent ini. Nah, jika tidak, maka dia harus request permission ke kameranya dulu. Nah, selanjutnya tuh ini tuh sebenarnya nggak perlu ada, tapi dia harus ini nggak digunain, tapi dia harus tetap ada di sini. Nah, selanjutnya ini menangani perubahan data sensor. Nah, di sini terdapat event.let. Itu berguna untuk mengecek apakah eventnya itu tidak nol. Nah, jika tidak, maka dia akan mengeksekusi kode di bawah selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada sensor type. Sensor type itu untuk mengambil jenis sensor dari event yang aktif. Nah, di sini terdapat when. When-nya itu untuk menentukan jenis sensor mana yang sedang memberikan data dan akan memprosesnya sesuai dengan tipe sensornya. Di sini terdapat tiga sensor dengan nih ada sensor accelerometernya, sensor proximity dan juga sensor light. Nah, ini template untuk dia menampilkan deteksinya nanti. Nah, selanjutnya ini override fun on create view. Ini kalau misalnya kita buat fragment, ini pasti ada ini. Dan selanjutnya ini override on destroy view. Ini untuk uh, unregistered listener sensor saat view dihancurkan. Terus ini untuk kita menambahkan sensor di dalam toolbarnya nanti, toolbar menunya. Nah, selanjutnya ini untuk menangani klik pada menu. Ini jika kita nanti mengklik location, jika dia diterima maka akan uh, di, diterima oleh si fetch location-nya. Jika tidak, maka dia harus minta permisi lagi. Ini sama, kamera juga gitu. Jika dia diterima akan dieksekusi oleh launch kamera intent. Jika tidak, maka dia akan minta permisi lagi ke si kameranya. Nah, selanjutnya ini berguna untuk mendapatkan lokasi terakhir dari perangkat. Nah, di sini dia akan menampilkan text view location. eh ini di sini lokasi saat pengambilan foto dan juga jika nanti lokasinya itu terdeteksi, maka dia akan menampilkan lokasi saat penampilan fotonya. Jika kita setelah mengambil gambarnya. Jika tidak, maka tidak dapat mengambil location dari GPS-nya. Nah, selanjutnya ini untuk menyiapkan intent kamera. Nah, ini tuh eh nih sama kayak tadi untuk membuat eh, file foto, menyimpan fotonya. Terus ini juga untuk eh, pengambilan gambarnya. Terus juga jika kameranya itu tidak bisa, maka dia akan eh, mengeluarkan error preparing kamera. Terus selanjutnya ini tuh untuk membuat image di
directory aplikasinya untuk menyimpan fotonya. Jadi di dalamnya itu kita membuat eh, nama sementara gitu di sini dengan nama capture.jpg. Nah, selanjutnya ini untuk unregister semua sensor yang tidak bentroknya. Oh ya, ini di Android Manifest-nya kita juga menambahkan ini, yaitu untuk dia bisa permission si location-nya. Ini untuk permission si kameranya. Dan juga di uh, build Gradle-nya nih, di model app, kita juga mengimplementasikan ini, ini, dan ini untuk si kameranya biar bisa dia jalan. Nah, selanjutnya di dalam file res, terus di dalam XML-nya kita buat file baru dengan nama file underscore path.xml yang berguna itu untuk mengatur izin akses file oleh aplikasi Android melalui file providernya saat kita ingin mengambil atau menyimpan gambar dari kamera dan mengaksesnya di aplikasinya itu. Selanjutnya untuk layoutnya itu, nah di fragment sensor ini nanti, nah dia kan saya akan membuat tampilannya seperti ini. Nah di atasnya tuh ada toolbar, ini toolbar sesuai yang udah kita buat tadi di fragmentnya juga udah kita tetapkan. Selanjutnya di bawahnya akan ada text view yang akan memunculkan bacaan-bacaan sensornya jika tombol-tombol dari accelerometer, proximity, light itu diklik, maka nanti hasilnya tuh akan muncul di sini. Nah, selanjutnya ini button-buttonnya, ada button accelerometer, button proximity, dan juga button light. Ini merupakan button untuk kameranya. Di sini, jika diklik, maka dia akan menuju ke kameranya nanti. Nah, di sini ini tempat untuk kameranya, ini tempat untuk gambarnya setelah untuk diletakkan nanti. Terus di sini akan tampil lokasi saat kameranya, saat pengambilan gambar, lokasi perangkat saat pengambilan gambarnya. Nah, baik, sekarang kita coba untuk jalankan di Android aslinya. Nah, di sini saya sudah menyambungkan aplikasinya ke dalam Android saya. Ini aplikasinya jika dibuka. Nah, kita klik down. Nah, setelah itu dia akan ada menu baru namanya sensor. Nah, di sini kita bisa mengizinkan akses lokasi perangkat terlebih dahulu. Di sini juga untuk pengambilan gambarnya bisa kita izinkan terlebih dahulu. Nah, ini bisa jika gambarnya, nah, di sini terdapat button untuk accelerometers-nya. Jika diklik maka akan tampil accelerometers-nya. Di sini ada proximity juga, akan tampil proximity-nya. Di sini akan ada light-nya. Nah, ini login with camera juga bisa diklik. Nah, maka dia akan tampil di halaman ini. Dan di bawahnya akan mengcapture lokasi saat pengambilan fotonya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.